Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling Part 15 khusus kelas 11 SMA. Sebelum masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Adapun tema kita kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kecerdasan ganda. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengenal potensi dan kecerdasan serta mampu mengembangkan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya. Persepsi. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Profesor Howard Gardner, seorang ahli psikologi kognitif dari Universitas Harvard, meneliti tentang kecerdasan manusia. Ia menemukan bahwa setiap orang memiliki beberapa kecerdasan, tidak hanya satu kecerdasan. Ia menyebutnya dengan kecerdasan ganda atau inteligensi ganda atau multiple intelligence. Kita harus mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat dalam meraih kesuksesan. Pengertian: kecerdasan atau intelligence berasal dari bahasa Latin yaitu intelligere yang diturunkan dari interlegere yang berarti cerdas atau tajam. Psikolog Inggris Charles Spearman mengemukakan tentang faktor umum atau G-faktor. Dengan menggunakan analisis faktor, Spearman menyatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif general yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kecerdasan ganda adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Sebenarnya ada banyak yang mendefinisikan kecerdasan ganda, termasuk juga para ahli. Ada juga yang bilang bahwa kecerdasan ganda merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang dapat diaktifkan melalui proses belajar, berinteraksi dengan manusia lainnya yang dekat dengan kita. Jenis-jenis kecerdasan. Beberapa kecerdasan menurut Howard Gardner diantaranya, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan memberi makna yang kompleks. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para pengarang, penyair, jurnalis, pembicara, dan penyiar berita. Beberapa karakteristik yang ada pada orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan bahasa atau linguistik antara lain adalah: 1. Mendengarkan dan merespons setiap suara dan berbagai ungkapan kata. 2. Menirukan suara, bahasa, membaca dan menulis. 3. Belajar melalui menyimak, membaca dan menulis serta diskusi. 4. Menyimak secara efektif, memahami, menguraikan, menafsirkan dan mengingat apa yang diucapkan. 5. Membaca secara efektif, memahami, meringkas, menafsirkan, atau menerangkan. Yang keenam, berbicara secara efektif kepada beragam pendengar, beragam tujuan, dan mengetahui cara berbicara secara sederhana, fasih, dan bergairah. 7. Menulis secara efektif, memahami dan menerapkan aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif.
8. Memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa lainnya, menggunakan keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kedua, kecerdasan logika matematika. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan logika matematika? Merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur dan mempertimbangkan proposisi dan hipotesis, serta menyelesaikan operasi-operasi matematika. Kecerdasan matematika biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, ahli matematika, akuntan, insinyur, dan program komputer. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan matematika antara lain adalah: 1. Merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. 2. Mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu dan hubungan sebab akibat. 3. Menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan realita. 4. Menunjukkan keterampilan memecahkan masalah secara logis. 5. Memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. 6. Mengajukan dan menguji hipotesis. 7. Menggunakan bermacam-macam keterampilan matematis seperti memperkirakan, perhitungan logaritma, menafsirkan statistik, dan informasi visual dalam bentuk grafik. 8. Berpikir secara sistematis dengan mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan merumuskan berbagai model. 9. Mengungkapkan ketertarikan dalam karir seperti akuntansi, teknologi informasi, mesin, dan ilmu kimia. Tiga, kecerdasan spasial. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spasial? Kecerdasan spasial, kemampuan membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam 3 dimensi, seperti yang dilakukan oleh pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan arsitek. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang merasakan bayangan eksternal dan internal, melukiskan kembali, mengubah dan memodifikasi bayangan dan objek melalui ruangan untuk menghasilkan suatu gambar atau grafik ataupun suatu benda. Nah, beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan spasial antara lain adalah: yang pertama, belajar dengan melihat dan mengamati. Yang kedua, mengarahkan dirinya pada benda-benda secara efektif dalam ruangan. 3. Merasakan dan menghasilkan sebuah bayangan mental, berpikir dalam gambar dan memvisualisasikan secara detail. 4. Membaca grafik, bagan, peta, dan diagram visual. 5. Menikmati gambar-gambar tak beraturan, lukisan, ukiran, atau objek repro lain dalam bentuk yang dapat dilihat. Menikmati bentuk hasil 3 dimensi seperti objek origami, jembatan tiruan, dan maket. 7. Cakap mendesain secara abstrak, menciptakan bentuk baru dari media visual spasial. 4. Kecerdasan kinestetik tubuh. Kemampuan seseorang untuk menggerakkan suatu objek dan keterampilan-keterampilan fisik yang halus. Kemampuan atau kecerdasan ini dimiliki oleh para atlet, penari, ahli bedah, dan seniman. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan kinestetik antara lain adalah: 1. Menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan. 2. Mengembangkan kerjasama dan rasa terhadap waktu. 3. Belajar dengan lebih baik jika terlibat langsung dan berpartisipasi. 4. Menikmati secara konkret dalam mempelajari pengalaman-pengalaman seperti perjalanan ke alam bebas, berpartisipasi dalam bermain peran dan permainan ketangkasan. 5. Menunjukkan keterampilan atau mendemonstrasikan keahlian dalam bidangnya. Lingkungan belajar diupayakan berupa menu-menu yang terkait dengan kinestetik. 5. Kecerdasan musik. Merupakan kecerdasan yang memiliki sensitif pada pola, titian nada,
melodi, ritme, dan nada seperti yang dimiliki oleh komposer, musisi, kritikus, dan pembuat alat musik atau seorang pendengar yang sensitif. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan musikal antara lain adalah 1. Mendengar dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi. 2. Dapat menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar. 3. Merespon terhadap musik secara kinestetik. 4. Mengenali dan mendiskusikan berbagai gaya musik, aliran, dan variasi budaya. 5. Mengoleksi musik dan informasi mengenai musik dalam berbagai bentuk. 6. Mengembangkan kemampuan menyanyi atau memainkan instrumen secara sendiri. 7. Mengembangkan referensi kerangka berpikir pribadi untuk mendengarkan musik. 8. Mengembangkan improvisasi dan bermain dengan suara atau bunyi. Enam, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, seperti yang dimiliki oleh guru, pekerja sosial, artis, atau politisi yang sukses. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan interpersonal antara lain adalah 1. Terikat dengan dan berinteraksi dengan orang lain. 2. Membentuk dan menjaga hubungan sosial. 3. Mengetahui dan menggunakan cara-cara yang beragam dalam berhubungan dengan orang lain. 4. Merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. 5. Berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif dan menerima bermacam peran yang perlu dilaksanakan. 6. Mempengaruhi pendapat dan perbuatan orang lain. 7. Memahami dan berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. 8. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan grup yang berbeda. 9. Mempelajari keterampilan yang berhubungan dengan pendengar sengketa. 10. Tertarik pada karir yang berorientasi interpersonal seperti mengajar, pekerjaan sosial, dan konseling. 7. Kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuannya untuk merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang seperti yang dimiliki oleh ahli agama, ahli psikologi, dan ahli filsafat. Beberapa karakteristik orang yang memiliki kecenderungan kecerdasan intrapersonal antara lain adalah yang pertama, sadar akan wilayah emosinya. 2. Menemukan cara-cara dan jalan keluar untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. 3. Mengembangkan model diri yang akurat. 4. Termotivasi untuk mengidentifikasi dan memperjuangkan tujuannya. 5. Membangun dan hidup dalam suatu sistem nilai etika atau agama. 6. Bekerja mandiri. 7. Mengatur secara kontinu pembelajaran dan perkembangan tujuan personalnya. 8. Berusaha mencari dan memahami pengalaman batinnya sendiri. 9. Berusaha untuk mengaktualisasikan diri. 10. Memberdayakan orang lain atau memiliki tanggung jawab kemanusiaan. Delapan, kecerdasan natural merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan ke-8 dari kecerdasan yang tidak termasuk teori asli multiple intelligence dari Gardner. Kecerdasan ini terkait dengan sensitivitas terhadap alam dan faktor lingkungan. Misalnya mudah berinteraksi dengan hewan, mampu memprediksi terjadinya perubahan alam, mudah mengenali berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Kecerdasan ini akan lebih mudah diwujudkan melalui pengumpulan dan penganalisaan suatu subjek yang berhubungan dengan alam. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan biarlah kita dapat melihat apa kecerdasan ganda yang ada dalam diri kita. Sampai jumpa.